Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak solih-solihah, bagaimana kabar kalian hari ini? Tetap semangat selalu ya. Kali ini kita masih belajar tema 5, ekosistem. Tema 1, komponen ekosistem. Muatan pelajaran IPS. KD 3.1 mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim dan agraris serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, serta transportasi. Tujuan pembelajaran: siswa mampu mengenali letak dan luas Indonesia melalui peta secara benar. Siswa mampu mengenali kegunaan komponen-komponen pada peta untuk membuat sebuah peta secara benar. Nah, materi kali ini yaitu letak geografis Indonesia. Letak geografis merupakan letak suatu daerah atau negara dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Indonesia terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Berikut, perhatikan peta kondisi geografis negara Indonesia. Tadi disampaikan negara Indonesia yaitu terletak di antara dua samudra, yaitu di bagian sini ya anak-anak, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kemudian terletak di antara dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia, yang merupakan negara-negara ini adalah negara tetangga yang paling dekat dengan Indonesia, yaitu negara Thailand, Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Filipina. Indonesia itu terdapat pulau-pulau besar, di antaranya ada Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, dan Pulau Papua. Kemudian juga banyak sekali pulau-pulau kecil di wilayah Indonesia yang bisa anak-anak pelajari dalam peta berikut. Selanjutnya, tadi sudah disampaikan bahwa Indonesia itu berbatasan langsung dengan beberapa negara seperti Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, Papua Nugini, dan Australia. Letak geografis Indonesia dianggap strategis karena menjadi tempat persilangan antara dua benua dan dua samudra. Oke, tadi sudah, yaitu beberapa pulau terbesar di Indonesia, yaitu Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Dan juga beberapa pulau kecil yang berada di wilayah Indonesia, yaitu Pulau Nias, Siberut, Bangka, Belitung, Madura, Bali, Lombok, Flores, Ambon, dan Halmahera. Wilayah negara Indonesia membentang dari Sabang di sebelah barat hingga Merauke di sebelah timur, terdiri atas daratan dan perairan. Luas daratan Indonesia adalah 1.922.570 km persegi. Luas perairan Indonesia adalah 3.257.483 km persegi. Nah, coba anak-anak bandingkan. Luas manakah? Daratan Indonesia atau perairan Indonesia? Selanjutnya, untuk memahami letak geografis Indonesia,
kita perlu memperhatikan unsur-unsur peta sebagai berikut. Pertama, judul peta. Biasanya, judul peta ditulis pada bagian atas peta yang biasanya menunjukkan isi peta tersebut. Yang kedua, skala peta, yaitu perbandingan jarak pada peta dengan jarak sesungguhnya. Dengan skala peta, pengguna peta akan dapat menentukan jarak antar tempat yang ada pada peta. Yang ketiga, simbol peta, yaitu gambar atau warna tertentu pada peta untuk mewakili objek dalam peta. Kemudian yang keempat, legenda merupakan keterangan beberapa simbol yang digunakan pada peta untuk memudahkan pengguna peta memahami isi peta. Yang kelima, inset, berbentuk peta kecil yang disiapkan untuk memperjelas salah satu bagian dari peta atau menunjukkan lokasi yang penting tapi kurang jelas dalam peta. Oke, selanjutnya, garis astronomis merupakan garis khayal pada muka bumi. Garis-garis mendatar yang terdapat pada peta disebut garis lintang dan garis tegak disebut garis bujur. Selanjutnya yaitu mata angin. Mata angin merupakan pedoman utama arah mata angin. Mata angin yang mengarah ke atas menunjukkan arah utara. Nah, berikutnya yaitu penampakan alam pada peta. Selain letak geografis, kalian dapat mengetahui penampakan alam sebuah daerah pada peta. Dengan mengetahui penampakan alamnya, kalian dapat menentukan potensi sumber daya alam yang tersedia dan mata pencaharian penduduk di sekitarnya. Misalnya di situ ada penampakan alam dataran tinggi, ada penampakan dataran rendah. Nah, itu sudah terlihat apakah mata pencaharian yang cocok di daerah tersebut. Penampakan alam pada peta antara lain samudra, sungai, danau, rawa, gunung, dataran rendah, dan dataran tinggi. Bentuk penampakan alam pada peta digambarkan dalam bentuk simbol seperti di bawah ini. Nah, ini tadi yang dimaksud dengan legenda ya. Unsur-unsur peta tadi ada yang namanya legenda. Nah, jadi di dalamnya terdapat simbol-simbol seperti jalan utama, jalan alternatif, jalan biasa, jalan tol, jalan kereta api, batas provinsi, ibu kota, kota, kecamatan, rawan kemacetan, rawan kecelakaan sampai pada bengkel. Selanjutnya yaitu simbol. Unsur-unsur peta berupa simbol. Nah, anak-anak bisa lihat di sini ada mungkin gunung, simbolnya seperti ini ya, segitiga. Kemudian sungai. Nah, kemudian danau. Nah, silakan untuk simbol-simbol ini anak-anak pelajari sendiri. Nah, ini ya tadi yang merupakan unsur-unsur peta. Ada judul, ini judulnya di atas. Judul ini yaitu Peta Wilayah Kedaulatan dan Yurisdiksi Nasional Republik Indonesia. Kemudian ini garis astronomi yang ditunjukkan dengan garis warna kuning. Ada yang mendatar, kemudian yang mengarah ke atas. Kemudian mata angin yang menunjukkan utara, barat, selatan. Selanjutnya yaitu skala dan
legenda. Nah, legenda di sini. Oke. Nah, ini ya anak-anak lebih jelasnya simbol. Ini yang merupakan simbol. Kemudian judul peta, arah mata angin, warna peta, inset peta, garis astronomi ini, kemudian skala peta, dan legenda. Indonesia sebagai negara maritim dan agraris. Bentuk negara yang terdiri atas pulau-pulau seperti Indonesia disebut negara kepulauan. Negara kepulauan merupakan salah satu ciri dari negara maritim. Negara maritim adalah negara yang memiliki luas laut lebih besar dibandingkan dengan luas daratan yang terdiri atas pulau-pulau. Nah, tadi kita sudah melihat berapa kilometer luas dari daerah perairan dan daerah daratan. Oke. Oleh karena itu, penduduk yang tinggal di negara maritim banyak memanfaatkan sumber daya kelautan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain sebagai negara kepulauan dan maritim, berdasarkan kondisi geografisnya, Indonesia juga merupakan negara agraris. Apakah itu negara agraris? Negara agraris adalah negara yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani yang mengolah lahan pertanian. Nah, silakan anak-anak pelajari bagaimana cara untuk menggambar peta geografis Indonesia secara sederhana pada buku tema 5 halaman 23-24. Nah, anak-anak, sekian dari Ustazah pembelajaran IPS tema 5. Mudah-mudahan bermanfaat. Semangat belajar dan selalu jaga kesehatan. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.